Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ani Mulyati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan fasilitator Bapak Ikadek Sembah Semadiarta dan pengajar praktik Ibu Lucia Andriani SPD. Hari ini kembali saya akan memenuhi tugas 1.2.A.6 pada modul 1.2 berupa deskripsi diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak. Namun, sebelum saya mendeskripsikan, akan saya uraikan kembali nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nilai yang pertama adalah berpihak kepada murid. Dilanjutkan dengan nilai inovatif, nilai mandiri, nilai kolaboratif, dan nilai reflektif. Setelah rangkaian nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, maka berikut adalah gambaran diri saya setelah 3 tahun ke depan. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya kuasai 3 tahun ke depan adalah 1. Berpihak kepada murid. Saya selalu berusaha untuk mengutamakan kepentingan murid sebagai pengimplementasian berhamba kepada murid. Sehingga saya tidak hanya bertugas sebagai fasilitator, namun saya juga dapat menuntun mereka dalam proses pengembangan potensi dan pembentukan karakter sehingga menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal tersebut dapat tercapai dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan akan terus memadukan pembelajaran dan permainan pada materi yang diberikan sesuai dengan konteks sosial budaya. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu membuat suasana belajar yang menyenangkan, memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar, serta menuntun murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kedua, inovatif. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dapat merepresentasikan ilmu yang telah saya peroleh. Sehingga saat mengikuti program guru penggerak, maka jiwa saya selalu terpanggil untuk selalu melakukan pembaharuan atau menemukan gagasan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu saya rutin membuat media ajar yang menarik untuk saya pergunakan di kegiatan belajar mengajar, baik berupa senam bahasa Indonesia, kartu cerita rakyat, mading 3 dimensi, video pembelajaran, dan media seni pertunjukan, sehingga murid tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya, saya juga memperkenalkan teknik membaca cepat dengan uji scanning dan skimming di gawai. Lalu, saya juga menerapkan tulis sambung kalimat dalam WA Group pada materi menyusun teks tertentu. Tidak hanya itu, saya juga memberdayakan properti untuk mengasosiasikan suatu simbol dalam sebuah cerita. Selanjutnya, saya sering berbagi strategi untuk mempermudah siswa dalam belajar. Misalnya, dalam menyusun kalimat teks negosiasi, maka saya memandu siswa untuk menyatukan cerita dari gambar bercerita atau dari video. Nilai berikutnya adalah mandiri. Guru adalah role model bagi murid. Dengan demikian, diharapkan bahwa guru memiliki kecakapan dan keterampilan yang patut ditiru. Mandiri di sini adalah ketika guru memiliki kesadaran dari dalam diri untuk melakukan perubahan, baik terhadap diri maupun lingkungan. Guru yang mandiri harus yakin terhadap potensi dalam dirinya, sehingga menimbulkan rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab yang besar.
Tidak hanya itu, guru juga harus memiliki sifat inisiatif yang tinggi dan kreatif, serta mau menerima perubahan. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran secara mandiri, serta melakukan pengembangan diri dengan mengikuti beberapa pelatihan tanpa ditugaskan untuk menambah ilmu. Berikutnya adalah nilai kolaboratif. Saya terbiasa membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk dunia pendidikan. Dengan demikian, saya membuka diri terhadap jejaring dan link yang akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru, serta saling memberi pengaruh yang positif, sehingga dapat memberikan kebermaknaan bagi pembelajaran. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saling berbagi ilmu dengan rekan sejawat, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa terhadap program-program sekolah. Lalu saya juga membuat grup orang tua untuk bersinergi dalam meningkatkan mutu sekolah. Tidak hanya itu, saya juga membentuk ikatan alumni untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah. Nilai terakhir yaitu reflektif. Saya telah menentukan sebagai pembelajar seumur hidup, maka saya terbuka untuk menerima refleksi. Saya selalu berusaha mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun yang negatif terhadap apa yang telah saya lakukan sebagai evaluasi dan refleksi agar terwujud proses perbaikan kualitas diri di masa kini dan masa yang akan datang. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu refleksi yang biasa saya lakukan. Antara lain, meminta siswa memberikan pendapat, lalu meminta rekan sejawat untuk selalu memberikan penilaian dan refleksi terkait peran saya sebagai guru. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami belajar menyusun teks anekdot. Metode belajar kali ini menggunakan inquiry. Menurut pendapat saya, pembelajaran kali ini sangat menarik dan memotivasi bakat siswa di kelas ini. Seperti kita tadi disuruh membuat cerita bertutur, mading, ada karikatur, dan instrumen. Sekian menurut pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku rekan sejawat yang dapat tugas tambahan sebagai mensupervisi Ibu Andi Mulyati akan menguraikan refleksi beliau. Nama saya Lia Febrima MPD selaku staf kurikulum. Metode pembelajaran yang beliau lakukan sebelum CGP umumnya menggunakan metode ceramah. Namun setelah mengikuti CGP, penggunaan metode pembelajaran sudah semakin berkolaborasi dengan adanya metode kolaborasi ceramah, pemahaman sosial, dan permainan sehingga mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian arah pembelajarannya pun sebelum mengikuti CGP lebih mendominasi istilahnya itu seperti teacher center. Namun setelah mengikuti CGP proses pembelajarannya sudah ke student center. Dan juga beliau senang mengikuti webinar, baik itu webinar offline maupun online. Kemudian beliau juga dalam setiap kegiatan sekolah selalu melibatkan siswa, guru sejawat, serta manajemen. Misalnya seperti dalam mengikuti perlombaan karya ilmiah siswa, beliau juga melibatkan pembina KIR. Kemudian juga pernah beliau mengikuti perlombaan musikalisasi puisi
yang juga melibatkan guru musik serta guru lainnya yang berkompetensi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Guru Penggerak memberi peluang saya untuk memanfaatkan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang saya alami sebagai agen perubahan dengan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid dan membentuk pelajar Pancasila. Perubahan tersebut tentu saja dimulai dari diri saya sendiri untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan bermanfaat untuk sekitar, terutama untuk mencapai tujuan pendidikan dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila kepada anak didik saya. Sekian deskripsi saya. Terima kasih. Salam sehat, salam bergerak, dan salam agen perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.